till New Year's Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Sukmawati RI, NIM 53141104. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat suatu sistem penerimaan siswa baru. Terlebih dahulu, kita masuk pada tahapan perencanaan, di mana pada tahapan perencanaan kita akan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan pada pembuatan sistem. Kemudian, rumusan masalah meningkatkan tingkat konsistensi kerja dalam pengolahan data siswa baru dan bagaimana memudahkan dan mengoptimalkan pelayan para calon siswa baru untuk melakukan proses pendaftaran. Rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu meningkatkan tingkat konsistensi kerja dalam pengolahan data siswa baru dan bagaimana memudahkan dan mengoptimalkan pelayan para calon siswa baru untuk melakukan proses pendaftaran. Kemudian batasan masalah. Batasan masalahnya yaitu untuk lebih mengarahkan penulis ini pada tujuan yang diinginkan, seperti yang telah diuraikan pada halaman sebelumnya, maka perlu batasan masalah agar tidak menyimpang dari tujuan semula, yang mana penulis lebih memfokuskan untuk pembuatan website sekolah dan pembuatan sistem penerimaan siswa baru dan tidak membahas selain dari yang sudah disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tujuan, di mana tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu membuat website sekolah, membuat sistem pendaftaran siswa baru online, meningkatkan tingkat konsistensi kerja dalam pengolahan data siswa baru, dan memudahkan calon peserta didik baru dalam proses pendaftaran secara online. Dan yang terakhir yaitu manfaat, di mana manfaat yang didapat yaitu memberikan informasi-informasi umum mengenai sekolah dan mempermudah proses pendaftaran siswa baru. Dilanjutkan dengan requirement dokumen, di mana requirement dokumen terbagi menjadi dua bagian, yaitu user requirement dan system requirement, di mana pada user requirement terbagi menjadi dua bagian, 2 poin, yaitu admin dan calon siswa, di mana admin berperan untuk mengelola website serta bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada website ini. Selanjutnya yaitu calon siswa. Calon siswa berperan untuk melakukan penginputan biodata dirinya dan bisa mengubah biodata dirinya jika terjadi kesalahan. Selanjutnya yaitu pada analisis proses bisnis pada proses penerimaan siswa baru, di mana pendaftar datang ke sekolah, mencari informasi mengenai proses penerimaan siswa baru, mengambil formulir, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengisian formulir,
selesai. Oke, selanjutnya kita masuk pada use case untuk calon siswa atau siswi baru, dimana untuk tampilan berandanya calon siswa baru memilih menu home dan sistem akan menampilkan tampilan home. Kemudian calon pendaftar, calon siswa baru akan pilih menu calon pendaftar dan sistem akan mengarahkan tampilan menu untuk calon terdaftar. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada use case kelengkapan biodata, di mana calon siswa atau siswi akan memilih menu kelengkapan biodata dan sistem akan menampilkan biodata lengkap dan sistem juga akan menampilkan biodata lengkap telah dilengkapi. Kemudian database yang bekerja yaitu biodata akan diupdate dan biodata telah terupdate. Ini adalah sequence diagram form dari kelengkapan biodata. Selanjutnya kita lanjutkan pada use case lihat formulir, di mana calon siswa atau siswi akan memilih menu lihat formulir dan sistem akan merespon kembali dengan menampilkan tampilan home lihat formulir. Selanjutnya cetak formulir. Cara kerjanya sama dengan sebelumnya. Jadi kita langsung saja pada input nilai. Nah, pada input nilai ini calon siswa akan menginput nilai dan sistem akan menampilkan tampilan dari input nilai. Oke, kita lanjutkan pada admin. Pada admin agak sedikit berbeda karena yang pertama yaitu login, di mana admin akan memasukkan user dan password dan sistem akan merespon tampilan halaman home. Sebelum sistem merespon, maka user dan password maksudnya akan diproses pada database, yaitu set user dan password, dan database akan merespon kembali user dan password jika selesai, dan sistem akan menampilkan tampilan halaman home. Selanjutnya use case untuk beranda atau sequence diagram dari halaman admin home, di mana admin akan memilih menu home dan sistem akan merespon tampilan menu home. Kemudian sequence diagram dari admin data pendaftar, di mana admin akan pilih menu calon terdaftar dan database-nya akan mengecek biodata jika sudah terdaftar, dan jika sesuai maka sistem akan menampilkan tampilan menu calon terdaftar. Selanjutnya untuk cetak laporan, di mana admin akan memilih menu cetak laporan dan sistem akan menampilkan laporan. Admin akan melakukan cetak laporan dan sistem akan melakukan laporan berhasil dicetak. Oke, selanjutnya kita masuk pada desain screen layout. Pada desain screen layout, yang pertama yang akan kita kunjungi yaitu desain website awal home dan halaman website penerimaan siswa baru. Ini adalah tampilan awal website penyambung. Ada home, ada visi dan misi, ada kegiatan ekskul, struktur organisasi, dan penerimaan siswa baru. Oke, selanjutnya kita masuk pada tampilan dari penerimaan siswa baru. Ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awalnya di mana ada di sini terdapat gambar dan ini adalah login, di mana siswa baru jika sudah terdaftar maka sudah mendapatkan password dan email account. Selanjutnya kita masuk pada tampilan penerimaan siswa baru pada halaman pendaftar. Ini adalah tampilan website siswa baru pada halaman
Nah, pada rancangan awalnya yaitu terdapat tampilan login calon siswa baru. Ini berikut ini ada tampilannya. Selanjutnya kita masuk pada tampilan awal website untuk calon siswa baru yang sudah terdaftar. Misalnya yang sudah terdaftar adalah Iren Sukmawati RUI, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada tampilan awal website untuk calon siswa baru yang sudah terdaftar. Jadi nama-namanya akan dimunculkan pada tabel-tabel di bawah ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masuk pada tampilan untuk cetak formulir. Nah, ini adalah tampilan formulir pada penerimaan siswa baru, dan ini akan diisi oleh calon siswa atau siswi baru. Kemudian kita lanjutkan kembali pada tampilan untuk input nilai. Nah, ini calon siswa akan menginput nilainya, dan kita masuk pada tampilan berikutnya yaitu untuk upload file. Ini tampilan untuk siswa yang ingin mengupload file dalam bentuk gambar atau Word atau PDF bisa dilakukan. Oke, kita masuk pada rancangan awal website admin. Nah, pada rancangan awal website admin ini adalah gambar dari awal website admin, di mana terdapat login untuk admin, dan kita lanjutkan pada tampilan verifikasi, di mana admin akan melakukan verifikasi kepada calon siswa yang telah mendaftar. Selanjutnya kita masuk pada download. Nah, pada tampilan sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, untuk siswa yang mengupload file, maka file tersebut bisa didownload oleh admin. Ini adalah tampilannya. Dan kemudian kita yang terakhir yaitu desain diagram report layout, dan ini adalah desainnya. Ini adalah laporan keseluruhan untuk siswa yang sudah terdaftar. Oke, selanjutnya saya masuk pada tahapan untuk coding, di mana ini adalah script awal yang terdapat pada tampilan awal website. Ini adalah untuk menampilkan script tampilan siswa pada website siswa, di mana home di sini akan menampilkan tampilan home karena dia berarah pada index.php. Contohnya seperti bisa kita lihat pada website berikut ini. Mohon maaf agak sedikit lambat. Ini adalah tampilan websitenya. Ini, misalnya home yang tadi untuk siswa, kita klik home di sini, dia akan berarah pada index.php. Begitu juga seterusnya, jika kita klik visi dan misi, ekstrakurikuler, struktur dan fasilitas dan penerimaan siswa baru, maka dia akan berarah pada masing-masing yang sudah ditentukan. Ini misalnya visi.php, ekstrakurikuler ekskul.php, struktur organisasi struktur.php, dan fasilitas.php. Ini terjadi pada tahapan penggodingan karena ini berarah. Oke, dan kita masuk pada tampilan indeks untuk admin, di mana ini tampilannya, tampilan awalnya yang sesuai yang sudah saya jelaskan pada desain sebelumnya, index.php. Jika kita akan login, maka dia akan berarah. Misalnya saya akan melakukan untuk login. Oke, maka dia akan berarah pada login pada isi admin.php. Kita lihat pada scriptnya, yaitu dia akan berarah isi.php.
pada proses pendaftaran sebelumnya. Contohnya seperti kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ini adalah tampilannya. Misalnya Iren Sukmawati RUI, Iren Sukmawati Pakaya misalnya, yang itu kosong. Nomor induknya 5314110000. Nah, ini batas untuk nomor induk siswa saya batasi hanya untuk 10 karakter. Kemudian asal sekolah kita acak saja, kasih saja. Dan email juga kita acak saja. Oke, daftar. Berhasil mendaftar. Nah, ini maksud saya adalah password yang akan dimasukkan. Oke, kita copy passwordnya dan kita masuk login. Ini adalah tampilan login untuk calon siswa yang sudah terdaftar. Kita taruh sini. Kita masukkan MUSN yang tadi yang sudah kita masukkan, yang sudah oke, dan login. Berhasil login. Nah, ini adalah tampilan awal pada calon siswa baru yang sudah terdaftar. Ini akan muncul kalimat seperti ini: selamat datang Iren Sukmawati Pakaya. Dan jika calon siswa sudah terdaftar ingin melengkapi biodata, maka kita klik yang ini. Ini untuk calon siswa akan melakukan kelengkapan biodata. Dan jika calon siswa ingin melihat formulir, langsung saja kita klik pada form berikut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Jika calon siswa ingin mencetak formulirnya, langsung saja kita klik ini dan langsung secara otomatis kita akan mencetak formulirnya. Oke, kita masuk pada tampilan admin. Nah, tugas admin yaitu untuk memverifikasi. Contohnya seperti tadi, ada calon siswa yang sudah mendaftar dengan nama Iren Sukmawati Pakaya. Kita lihat saja di sini. Ini kita bisa tentukan lulus atau tidak, lulus atau tidak, lulus atau tidak. Maka di sini akan ditampilkan jumlah lulus 10, jumlah yang tidak lulus 10. Selanjutnya kita masuk pada laporan. Nah, pada laporan tersebut ini adalah laporan pendaftar yang sudah diinput. Maka kita akan masukkan CF dan kita lihat sama-sama kerja ini, maka di sini akan secara otomatis laporan tersebut akan ditampilkan. Mohon maaf agak sedikit lambat karena mungkin terlalu berat. Oke, di sini jadi laporan ini akan ditampilkan pada halaman tersebut, misalnya seperti ini. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Oke, terima kasih. Demikianlah suatu tutorial yang bisa saya buat pada proses penerimaan siswa baru. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan yang pastinya bisa digunakan untuk semua yang melihat video ini. Terima kasih. Demikianlah.